Shalom. Selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 20 Juli 2025. Tundukkan tubuhmu pada kuasa ilahinya. Dan jika roh Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Roma 8 ayat 11. Salah satu cara untuk menundukkan tubuhmu pada kuasa ilahi Roh Kudus adalah melalui doa dalam roh. Hal itu meningkatkan kesehatanmu atau menjagamu dalam kesehatan ilahi. Itu karena melalui berbicara dalam bahasa roh engkau mengaktifkan kuasa roh yang terpendam. Ingatlah apa yang kita baca dalam ayat pembuka kita. Dikatakan jika Roh Kudus tinggal di dalammu, Dia akan membangkitkan atau menghidupkan tubuhmu yang sebelumnya ditakdirkan mati. Dengan kata lain, tubuhmu menuju kematian sebelum menerima Roh Kudus. Tetapi sekarang setelah engkau menerima Roh Kudus, perjalananmu adalah kehidupan menuju kehidupan. Kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita baca bagaimana Tuhan Yesus menunjukkannya. Lukas 9 ayat 29 mengatakan, ketika Ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Saya menyukai ini. Wajah fisiknya berubah saat Ia berdoa. Apa yang terjadi? Kuasa Roh Kudus terwujud dalam tubuh fisiknya dan mempengaruhi pakaiannya sehingga berkilau-kilauan. Itulah pengalaman yang sama yang Ia harapkan engkau alami saat berdoa. Arus listrik rohani mengalir melalui dirimu. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana engkau bisa berdoa seperti itu dan mengalami penyakit dalam tubuhmu? Setiap orang dari kita yang telah menerima Roh Kudus memiliki kuasa ini di dalam diri kita. Kita harus mengenal kekuatan batin ini, kekuatan batin Roh Kudus di dalam diri kita. Akui pekerjaan Roh Kudus ini dalam hidupmu, itulah salah satu kuncinya. Dengan mengakui pekerjaan Roh Kudus itu, engkau menyerahkan dirimu kepadanya. Semakin sering engkau melakukan ini, semakin sedikit masalah yang akan engkau hadapi dengan tubuh fisikmu, karena tubuhmu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada hal-hal yang mungkin engkau amati dalam tubuhmu, mungkin rasa sakit, situasi yang tidak normal, pertumbuhan atau peradangan. Semakin engkau menundukkan tubuhmu pada pengaruh Roh Kudus melalui doa, semakin banyak hal-hal itu keluar dari tubuhmu. Roh Kudus menguduskan tubuhmu. Dia menjelajahi tubuhmu dan mewujudkan kehidupan Kristus dalam tubuh fisikmu. Pikirkan tentang itu. Inilah kehendak, rencana, dan tujuan Tuhan bagi engkau. Kehidupan Kristus dinyatakan dalam tubuhmu, bukan hanya dalam roh dan jiwamu. Itu berarti tidak ada pertumbuhan yang diizinkan dalam tubuhmu, tidak ada radang, tidak ada lecet, tidak ada ruam. Haleluya! Terapkan ini dan engkau akan hidup selamanya dalam kesehatan ilahi. Terpujilah Tuhan. Mari kita ucapkan pengakuan iman berikut. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian hidup dalam diriku dan telah menghidupkan tubuhku. Kehidupan Kristus nyata dalam setiap serat keberadaanku. Tubuhku disucikan, diberi energi, dan dipelihara oleh kuasa Roh Kudus. Aku hidup di atas penyakit, wabah, dan kelemahan. Kesehatan ilahi adalah pengalaman permanenku. Kemuliaan bagi Tuhan. Ayat renungan hari ini terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 10-11, 1 Korintus 6 ayat 19-20, Yesaya 58 ayat 8.